api menghanguskan rumah berlantai 2 di Jalan Langgar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Jumat malam. Hembusan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 12 mobil pemadam kebakaran dan 60 petugas diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting arus listrik dari lantai 2 salah satu rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepolisian Satreskrim Polresta Serang Kota Jumat malam akhirnya melepas Nikita Mirzani setelah artis kontroversial tersebut menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam untuk kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Nikita Mirzani didampingi pihak kuasa hukumnya keluar dari dalam ruangan Satreskrim Polresta Serang Kota dan diperbolehkan pulang setelah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dari pihak kuasa hukum kepada penyidik. Dengan alasan kemanusiaan karena Nikita masih memiliki anak balita yang perlu didampingi seorang ibu, polisi mengabulkan permohonan kuasa hukum Nikita Mirzani untuk tidak ditahan. Namun demikian, Nikita Mirzani diwajibkan lapor. Penyidik Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi dilakukan tanpa kehadiran Irjen Verdi Sambo maupun Baradae. Tim Inafis dan Puslap 4 Polri mendatangi rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Petugas menggelar prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kegiatan ini dilakukan untuk mereka ulang adegan kasus penembakan. Namun dalam prarekonstruksi yang digelar tertutup ini dilakukan tanpa kehadiran Irjen Verdi Sambo maupun Baradae. Keduanya akan dihadirkan saat proses rekonstruksi mendatang. Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim Lafor, Inafis, Dokpol itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, ya penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Ya, setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana objek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, oke. Terus kemudian kan, bentar dulu. Nanti prarekon saat teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga. Masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV rusak, kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain. Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi, sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini di sekitar TKP ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan CCTV dari sepanjang jalan dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sebelumnya, prarekonstruksi juga digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya Jumat malam. Kegiatan ini menggambarkan peristiwa penembakan yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komplotan penembak istri TNI di Semarang, Jawa Tengah ditangkap. Sementara itu, hingga kini suami korban masih belum ditemukan. Polisi berhasil menangkap 4 orang yang terlibat dalam penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Eksekutor ditangkap di perbatasan Semarang dan Demak. Selain menangkap komplotan penembak, penyedia senjata api juga ditangkap. Polisi juga mengamankan senjata dan amunisi yang digunakan pelaku. Sementara itu, suami korban Kopral 2 Muslimin masih belum ditemukan. Status suami korban hingga kini dinyatakan tidak hadir tanpa izin. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun meminta agar kasus ini diusut tuntas.
tapi juga dari elektronik, dan semuanya mengarah ke sana. Jadi itulah yang kami dapatkan sejauh ini. Hanya sekarang kan suami korban ini at large atau lari, dan ini sedang kita cari, tetapi kita tidak akan berhenti. Kita sudah memiliki saksi-saksi, termasuk saksi yang memang memiliki hubungan khusus asmara dengan suami korban ini. Selain itu, polisi juga telah mengamankan 2 sepeda motor yang digunakan keempat pelaku saat beraksi. Keduanya ditemukan di sebuah rumah di Semarang dan Demak. Sebelumnya, penembakan terjadi di depan rumah korban oleh orang tak dikenal pada Senin 18 Juni lalu. Korban merupakan istri Kopral Muslimin anggota TNI Satuan Arhanud Semarang. Hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kedua orang tua anak yang dirantai di Bekasi menjadi tersangka tindak kekerasan dan penelantaran anak. Petugas juga mengamankan rantai dan kunci gembok serta kain yang digunakan untuk menganiaya korban. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai pemeriksaan kepada 8 saksi dan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polres Metro Bekasi. Keduanya diduga menyiksa anaknya lantaran malu dengan kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Masih di dalam reskrim ya. Soal makanan Pak, siapa? Tersangka Memstupa mirip Presiden Jokowi Roy Suryo batal ditahan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.